Kamu memberikan waktumu, energimu, dan emosimu, hanya untuk merasa seperti terjebak dalam permainan yang tidak kamu setujui. Tindakannya membingungkanmu, kata-katanya tidak sesuai dengan perilakunya, dan kamu jadi mempertanyakan segalanya. Ini adalah siklus yang terasa tak berujung, menguras tenaga, dan tidak adil. Tapi inilah kebenarannya, masalahnya bukan pada dirimu. Masalahnya adalah kekuatan yang tanpa sadar kamu berikan. Ketika seseorang mempermainkan emosimu, itu bukan sekadar permainan, itu adalah pengalih perhatian dari versi dirimu yang teguh dan tak tergoyahkan, yang diajarkan Stoicism untuk kita wujudkan. Dalam video ini, saya akan menunjukkan kepadamu bagaimana berhenti bereaksi, mulai merespons, dan merebut kembali kedamaian pikiran yang tidak bisa direnggut oleh permainan apapun. Mari kita bahas langkah-langkah untuk bangkit di atas permainannya dan menjadi pria tenang dan tak tergoyahkan yang tak pernah dia duga. Mari kita mulai. Nomor 1. Kenali permainannya tanpa amarah. Ketika emosi sedang tinggi, kejernihan pikiran menurun. Ini adalah skenario umum. Kamu menyadari seseorang mempermainkan emosimu. Mungkin dia menjauh, bersikap dingin, atau mengirim sinyal campuran. Instingmu mungkin bereaksi, menegurnya, menuntut penjelasan. Tapi berhenti sejenak. Apakah itu benar-benar langkah terbaik? Ketika seseorang memainkan permainan emosional, mereka mencari reaksi, respons yang mengkonfirmasi bahwa mereka memiliki kendali atas perasaanmu. Dan disinilah kebijaksanaan Stoik menjadi sekutumu yang terbesar. Seperti yang dikatakan Epictetus dengan bijak, bukan apa yang terjadi padamu, tetapi bagaimana kamu bereaksi terhadapnya yang penting. Dengan kata lain, meskipun kamu tidak bisa mendikte tindakannya, kamu memegang kendali penuh atas responsmu. Bayangkan ini seperti pertandingan catur. Jika lawanmu membuat gerakan tiba-tiba yang tak terduga, apakah kamu melempar papan karena frustrasi? Tentu saja tidak. Kamu menarik napas, menilai papan, dan berpikir 2 langkah ke depan. Bereaksi secara impulsif memberinya keuntungan. Alih-alih, respons dengan strategi yang tenang dan terukur. Katakanlah kamu mengirim pesan teks kepadanya dan dia membiarkanmu, di-read, selama berjam-jam, bahkan berhari-hari. Frustrasi muncul dan kamu merasa tergoda untuk mengirim pesan teks lanjutan. Apakah kamu melihat pesanku? Tapi apa yang dicapai dengan itu? Itu menunjukkan bahwa dia telah membuatmu kesal. Alih-alih, akui apa yang sedang terjadi. Dia sedang menguji reaksimu. Disinilah kamu mundur dan menolak untuk membiarkannya mengendalikan narasi. Alih-alih bereaksi secara emosional, alihkan fokusmu. Pergi ke gym, kerjakan proyek, atau habiskan waktu bersama teman. Aktivitas yang membangun harga dirimu dan membuat pikiranmu tetap sibuk. Ketika dia akhirnya menghubungi, dan kemungkinan besar dia akan melakukannya, kamu akan berada dalam posisi yang kuat karena kamu tetap tenang sementara dia goyah. Karena setiap kali kamu memilih ketenangan daripada kekacauan, kamu merebut kembali kekuatanmu. Kamu mengingatkan dirimu sendiri dan orang lain bahwa emosimu bukanlah mainan. Tindakannya mungkin di luar kendalimu, tetapi responsmu tidak. Ketika kamu tetap tenang dan memperhatikan, kamu tidak hanya menghindari peningkatan situasi, tetapi juga memperkuat nilai dirimu sendiri dengan menolak membiarkan tindakannya mendikte kedamaian pikiranmu. Kamu menunjukkan bahwa kamu bukan hanya bidak di papan, kamu adalah pemainnya. Dan pemain yang terampil tahu perbedaan antara bereaksi dan merespons. Ingat, permainannya tidak mendefinisikanmu, kamu mendefinisikan dirimu sendiri. Tetap tenang, tetap fokus, dan dekati situasi dengan strategi, bukan amarah. Kedamaianmu lebih berharga daripada reaksi sesaat. Nomor 2, berhenti mengejar persetujuannya. Ini adalah jebakan yang umum namun melelahkan, mencari validasi dari seseorang yang tampaknya senang menahannya. Banyak pria mendapati diri mereka terjebak dalam siklus ini, berharap bahwa dengan usaha, kesabaran, atau kata-kata yang dirangkai dengan sempurna, mereka akhirnya akan mendapatkan pengakuan yang mereka dambakan. Tapi inilah kebenaran yang pahit, sebanyak apapun pengejaran tidak akan pernah menjamin persetujuannya, dan bahkan jika itu datang, mungkin tidak akan pernah terasa semenyenangkan yang kamu bayangkan. Mengapa? Karena kamu telah mengalihkan rasa berhargamu kepada orang lain. Perubahan nyata, momen kebebasan, datang ketika kamu berhenti memainkan permainan ini sepenuhnya. Alih-alih mengejar persetujuannya, fokuslah untuk hidup selaras dengan nilai-nilaimu sendiri. Katakanlah kamu berada dalam situasi di mana kamu telah mengirim pesan teks kepada seseorang, dengan bersemangat menunggu balasan.
Setiap momen keheningan terasa seperti penolakan, dan setiap respons yang samar atau hanya satu kata membuat pikiranmu berputar-putar. Kamu terjebak dalam roller coaster emosional, terlalu memikirkan dan menganalisis perilakunya. Sekarang tanyakan pada dirimu sendiri, apa yang sebenarnya kulakukan di sini? Apakah aku menjalani hidupku, atau apakah aku menghentikan keberadaanku dengan harapan memenangkan validasinya? Balik skenarionya, bagaimana jika kamu memutuskan sekarang untuk menyalurkan energi yang sama ke dalam dirimu sendiri, ke dalam hasratmu, tujuanmu, pertumbuhanmu? Alih-alih terus-menerus memeriksa ponselmu, kamu bisa membangun sesuatu yang bermakna, baik itu pergi ke gym, mempelajari keterampilan baru, fokus pada kariermu, atau sekadar menikmati waktu bersama teman dan keluarga. Perubahan terjadi ketika kamu berhenti mengukur nilaimu dengan bagaimana orang lain memperlakukanmu, dan mulai menyelaraskan tindakanmu dengan apa yang benar-benar penting bagimu. Disitulah kekuatanmu berada. Kaum Stoa sangat memahami hal ini. Filsuf Epictetus pernah berkata, kita tidak terganggu oleh hal-hal, tetapi oleh pandangan yang kita ambil tentangnya. Bukan kurangnya persetujuannya yang menyebabkan frustrasimu, tetapi keyakinan bahwa validasinya diperlukan untuk kebahagiaanmu. Saat kamu melepaskan diri dari gagasan ini, kamu membebaskan diri dari cengkeraman emosional yang mungkin dia miliki padamu. Tanggapan tertundanya, perilaku yang berubah-ubah, atau bahkan penolakan langsung, tidak lagi mendefinisikan nilaimu. Kamulah yang melakukannya. Bagaimana kamu mempraktikkan ini? Mulailah dengan menanyakan pada diri sendiri pertanyaan sederhana namun mendalam ini, apakah saya hidup selaras dengan nilai-nilai saya, atau apakah saya mengejar validasinya? Buat daftar nilai-nilai inti kamu, kejujuran, harga diri, disiplin, pertumbuhan, atau apapun yang sesuai denganmu. Kemudian evaluasi apakah tindakanmu saat ini mencerminkan nilai-nilai tersebut. Jika tidak, inilah saatnya untuk mengkalibrasi ulang. Misalnya, jika kamu menghargai pengembangan diri, berkomitmenlah untuk mempelajari sesuatu yang baru atau mengambil langkah menuju tujuan pribadi. Jika kamu menghargai kesehatan dan kebugaran, gantilah jam-jam terobsesi padanya dengan olahraga yang baik. Setiap tindakan yang berakar pada nilai-nilaimu membangun versi dirimu yang lebih kuat dan lebih tangguh. Bayangkan seorang pria yang dulunya menghabiskan malamnya mencoba mengartikan teks-teks samar atau merenungkan apa yang mungkin telah dia lakukan salah. Suatu hari dia memutuskan untuk berhenti. Alih-alih menunggu persetujuannya, dia mengambil hobi yang selalu membuatnya penasaran, fotografi. Dia mulai melakukan jalan-jalan foto sendirian, mengabadikan dunia melalui lensanya. Dia merasa terpenuhi, percaya diri, dan kreatif. Tiba-tiba, ketidakpeduliannya tidak terlalu menyakitkan. Dia terlalu fokus pada hidupnya untuk peduli. Ironisnya, perubahan energi ini sering membuat pria lebih menarik, tetapi saat itu mereka telah menyadari sesuatu yang penting, persetujuannya bukanlah yang mereka butuhkan selama ini. Ketika kamu hidup secara autentik, dipandu oleh nilai-nilaimu sendiri, kamu menjadi tak tergoyahkan. Semakin kamu fokus untuk menjadi versi terbaik dari dirimu, semakin kecil kamu merasakan kebutuhan untuk memenangkan hati orang lain. Dan inilah ironinya, orang sering tertarik pada mereka yang tidak mencari validasi mereka. Tetapi saat itu tidak akan menjadi masalah, karena kamu akan memahami kebenaran terpenting dari semuanya, nilaimu tidak pernah ada di tangannya sejak awal, itu selalu ada di tanganmu, selalu. Jadi, apa pendapatmu tentang perspektif ini? Pernahkah kamu mendapati dirimu terjebak dalam jebakan mencari persetujuan orang lain, hanya untuk menyadari bahwa itu tidak semenyenangkan yang kamu harapkan? Bagikan ceritamu di kolom komentar. Wawasanmu mungkin menginspirasi orang lain untuk melakukan perubahan mereka sendiri. Dan jika kamu siap untuk menegaskan komitmenmu pada pertumbuhan dan harga diri, tulis ini di komentar, saya memilih nilai diri saya di atas persetujuannya. Mari kita memulai percakapan dan saling mendorong untuk fokus pada apa yang benar-benar penting. Nomor 3, lindungi energi emosionalmu. Energi emosional adalah sumber daya yang berharga, yang memicu kemampuanmu untuk menjalani hidup dengan jernih dan percaya diri. Namun, banyak dari kita membiarkannya tanpa penjagaan, membiarkan orang lain mengurasnya melalui perilaku manipulatif, percakapan beracun, atau drama yang tidak perlu. Bayangkan kesejahteraan emosionalmu sebagai benteng tanpa batas. Gerbangnya terbuka lebar, membuatmu rentan terhadap siapapun yang ingin memanfaatkan kebaikan atau kesabaranmu. Melindungi energi emosionalmu bukan hanya tentang bertahan hidup, ini tentang berkembang di dunia yang sering menguji keteguhanmu.
Pikirkan skenario ini, kamu berada dalam suatu hubungan atau membangun koneksi dengan seseorang, dan semuanya tampak baik-baik saja pada awalnya. Tetapi seiring waktu, kamu melihat tanda-tanda manipulasi yang halus. Mungkin dia mengabaikan pesanmu tetapi mengharapkan tanggapan segera ketika dia menghubungimu. Mungkin dia mengabaikan pendapatmu dalam percakapan atau menggunakan permainan emosional untuk membuatmu menebak-nebak. Kamu mulai merasa terkuras, cemas, dan bahkan mempertanyakan nilaimu. Disinilah batasan emosional berperan. Menetapkan batasan bukanlah tentang konfrontatif atau kasar, ini tentang menghargai kesejahteraanmu cukup untuk mengatakan tidak pada apapun yang mengganggu kedamaian batinmu. Ini adalah pernyataan tegas yang tenang bahwa kamu tidak akan mentolerir perilaku yang menggerogoti harga dirimu. Misalnya, jika tindakan seseorang secara konsisten membuatmu merasa lelah secara emosional, kamu memiliki hak penuh untuk mundur. Kamu dapat dengan sopan melepaskan diri, mengurangi ketersediaanmu, atau membatasi berapa banyak energi emosional yang kamu investasikan dalam hubungan tersebut. Seneca, filsuf Stoa, pernah berkata, dia yang berani, bebas. Keberanian sejati terletak pada keberanian untuk memprioritaskan kesehatan mental dan emosionalmu di atas tuntutan atau permainan orang lain. Tidak selalu mudah untuk pergi atau menetapkan batasan, bisa terasa tidak nyaman, terutama jika kamu sangat peduli dengan orang yang terlibat. Tetapi pertimbangkan ini, setiap saat yang kamu habiskan dalam dinamika yang beracun adalah saat yang dicuri dari kebahagiaan, pertumbuhan, dan kedamaian pikiranmu. Berikut adalah contoh bagaimana ini mungkin terlihat dalam praktiknya. Katakanlah kamu sedang berdiskusi dengan seseorang dan mereka mulai memutarbalikkan kata-katamu atau menggunakan taktik pasif-agresif untuk memprovokasimu. Alih-alih terseret ke dalam kekacauan, kamu berhenti. Kamu mengenali apa yang sedang terjadi dan memutuskan untuk tidak terlibat lebih jauh. Kamu mungkin mengatakan sesuatu yang sederhana seperti, "Saya rasa percakapan ini tidak produktif saat ini. Mari kita bahas lagi nanti." Kemudian kamu pergi dengan tenang, percaya diri, dan tanpa rasa bersalah. Melindungi energi emosionalmu juga berarti menjadi proaktif. Renungkan pola dalam hubunganmu. Apakah ada perilaku atau situasi tertentu yang secara konsisten mengurasmu? Jika demikian, inilah saatnya untuk menetapkan batasan yang jelas. Misalnya, kamu mungkin membatasi seberapa sering kamu berinteraksi dengan seseorang yang senang dengan drama, atau memilih untuk menghabiskan waktumu dengan orang-orang yang membangkitkan semangat dan menginspirasi kamu. Penting untuk diingat bahwa melindungi energimu bukanlah egois, itu adalah bentuk harga diri. Ketika kamu menjaga kesejahteraan emosionalmu, kamu menciptakan ruang untuk koneksi yang lebih sehat, keputusan yang lebih baik, dan kehidupan yang penuh makna dan tujuan. Jadi, lain kali kamu merasa dimanipulasi, tidak dihargai, atau terkuras, berhentilah dan ingatkan dirimu sendiri, kedamaian pikiranmu lebih berharga daripada koneksi sementara manapun. Pergi ketika perlu, bukan dengan amarah, tetapi dengan kekuatan tenang dari seseorang yang tahu nilainya. Batasan apa yang telah kamu tetapkan untuk melindungi energi emosionalmu? Adakah saat-saat di mana kamu berjuang untuk mempertahankannya? Bagikan pengalamanmu, saya ingin mendengar bagaimana kamu menjalani perjalanan ini. Bersama-sama kita dapat saling menginspirasi untuk melindungi apa yang benar-benar penting. Nomor 4, bangun kepercayaan diri melalui penguasaan diri. Kepercayaan diri yang sejati tidak datang dari mengendalikan orang lain atau memaksakan situasi sesuai keinginanmu. Itu datang dari menguasai dirimu sendiri. Ini lebih dari sekadar pencapaian dangkal atau kemenangan cepat. Ini tentang menumbuhkan rasa hormat diri yang mendalam dan abadi melalui disiplin, ketahanan, dan pertumbuhan pribadi. Inti dari kepercayaan diri adalah mengetahui bahwa kamu dapat mengandalkan diri sendiri, apapun yang terjadi dalam hidupmu. Jalan menuju penguasaan diri dimulai dengan kebiasaan sehari-harimu. Apakah kamu menghormati komitmenmu pada diri sendiri? Baik itu bangun pada waktu yang konsisten, berolahraga, makan lebih baik, atau mendedikasikan waktu untuk mempelajari sesuatu yang baru. Tindakan kecil yang konsisten ini menciptakan fondasi untuk kepercayaan diri yang tak tergoyahkan. Mengapa? Karena ketika kamu membuktikan pada diri sendiri bahwa kamu dapat menetapkan tujuan dan menindaklanjutinya, kamu mengembangkan kepercayaan pada kemampuanmu sendiri. Kaum Stoa sangat memahami hal ini. Ambil contoh Cato. Dia terkenal karena disiplin dan integritasnya yang tak tergoyahkan. Meskipun hidup dalam masyarakat yang penuh dengan korupsi dan pemanjaan diri, Cato memilih kesederhanaan dan prinsip.
Dia mengenakan pakaian sederhana, menolak suap, dan melatih pengendalian diri bahkan ketika lebih mudah untuk menyerah pada kenyamanan dan keburukan zamannya. Kato tidak mencoba membuat siapapun terkesan. Dia hidup seperti ini karena dia percaya bahwa penguasaan diri adalah bentuk kebebasan tertinggi. Sekarang, mari bawa ini ke dalam hidupmu. Pikirkan tentang area di mana kamu merasa terjebak, kesehatanmu, kariermu, hubunganmu. Mungkin kamu telah mengatakan, saya akan mulai berolahraga minggu depan, atau saya akan mengambil buku itu ketika saya punya lebih banyak waktu. Alih-alih menunggu momen yang tepat, mulailah sekarang. Jika kebugaran adalah tujuanmu, berkomitmenlah pada sesuatu yang kecil tetapi dapat dicapai, seperti olahraga 10 menit setiap pagi. Seiring waktu, saat kamu merasa lebih kuat, kepercayaan dirimu akan tumbuh, bukan karena orang lain melihat, tetapi karena kamu melihat kemajuanmu sendiri. Penguasaan diri tidak hanya membangun kepercayaan diri, tetapi juga membentuk kembali cara kamu memandang dunia. Ketika kamu fokus pada pertumbuhanmu, pendapat orang lain, termasuk pendapatnya, mulai memudar. Kamu tidak lagi membutuhkan validasi eksternal untuk merasa baik tentang diri sendiri. Kamu menyadari bahwa kepercayaan diri bukan tentang membuat dia atau siapapun terkesan, tetapi tentang membuat dirimu sendiri terkesan. Berikut adalah contoh yang kuat. Bayangkan kamu telah mengerjakan proyek pribadi, keterampilan yang selalu ingin kamu kuasai, seperti mempelajari bahasa baru atau memulai pekerjaan sampingan. Awalnya, tidak ada yang memperhatikan usahamu. Tetapi seiring berjalannya waktu, kamu mulai melihat kemajuan. Kamu merasakan kebanggaan setiap kali kamu melihat kembali seberapa jauh kamu telah melangkah. Kebanggaan itu tidak bergantung pada pengakuan orang lain, itu datang dari dalam. Jadi, tanyakan pada dirimu sendiri, apa satu hal yang dapat kamu mulai hari ini yang akan membawamu lebih dekat dengan orang yang kamu inginkan. Tidak harus monumental, hanya harus konsisten. Mungkin itu berkomitmen untuk membaca 10 halaman buku setiap hari, atau mengganti 15 menit scrolling dengan journaling atau meditasi. Tindakan disiplin kecil ini seperti batu bata yang perlahan tetapi pasti membangun benteng kepercayaan dirimu. Ingat, kepercayaan diri bukanlah hadiah yang diberikan orang lain kepadamu, itu adalah sesuatu yang kamu peroleh dengan hadir untuk dirimu sendiri setiap hari. Dan seiring kamu tumbuh, kamu akan menyadari bahwa satu-satunya pendapat yang benar-benar penting adalah pendapatmu sendiri. Sekarang, luangkan waktu sejenak untuk merenungkan ini, tindakan kecil dan konsisten apa yang dapat kamu lakukan hari ini untuk bergerak lebih dekat ke penguasaan diri. Bagikan jawabanmu dengan kami di bawah. Jeda video ini sekarang dan berkomentar, saya berkomitmen pada penguasaan diri, sebagai afirmasi pribadimu. Dengan menuliskannya, kamu mengambil langkah pertama untuk memperkuat komitmen itu, bukan untuk orang lain, tetapi untuk dirimu sendiri. Mari kita lanjutkan. Nomor 5, berpikir sebelum bereaksi. Reaksi emosional itu mudah, tetapi respons yang disengaja itu kuat. Kebenaran ini berlaku untuk setiap interaksi, terutama dalam hubungan. Bayangkan ini, dia memberi kamu perlakuan diam, silent treatment, melontarkan komentar menggoda, atau mengirim teks samar yang tampaknya dirancang untuk memprovokasimu. Sangat menggoda untuk segera bereaksi, baik karena frustrasi, kebingungan, atau bahkan keinginan untuk menang. Tetapi inilah intinya, bereaksi secara impulsif seringkali menyerahkan kendali emosimu kepada orang lain. Alih-alih, berhentilah sejenak, tarik napas, renungkan apa yang benar-benar penting bagimu saat ini. Apakah kamu bertindak selaras dengan prinsip-prinsipmu, atau apakah kamu membiarkan emosi sesaat mengendalikan keputusanmu? Kaum Stoa, para filsuf kuno yang menguasai seni ketahanan, mengajarkan kita untuk menanggapi tantangan hidup dengan akal, bukan emosi. Mereka percaya bahwa kekuatan sejati terletak pada pengendalian diri, memilih bagaimana bertindak alih-alih terbawa oleh arus impuls. Pendekatan ini tidak hanya membantumu menjaga kedamaian pikiranmu, tetapi juga mengkomunikasikan rasa kekuatan dan kepercayaan diri batin kepada orang lain. Katakanlah dia mengirimimu teks samar, wah, sepertinya kamu terlalu sibuk untuk bicara. Nada yang mendasarinya mungkin mencari reaksi, mungkin permintaan maaf, penjelasan, atau bahkan argumen. Alih-alih langsung bersikap defensif atau terlalu memikirkan maksudnya, berhentilah dan renungkan. Respons yang tenang dan terkendali bisa berupa sesuatu seperti, aku memang sedang sibuk, tapi sekarang aku ada di sini. Ada apa? Atau, jika pesannya tampaknya lebih tentang memicu drama yang tidak perlu,
kamu mungkin memilih untuk tidak merespons sama sekali. Keheningan dalam saat-saat seperti itu bisa lebih kuat daripada kata-kata apapun. Dengan tidak bereaksi secara emosional, kamu mengirim pesan, kamu tenang, bijaksana, dan tidak mudah terpengaruh oleh provokasi eksternal. Ini tidak hanya mendapatkan rasa hormat, tetapi juga memperkuat rasa kendali dan harga dirimu sendiri. Setiap kali kamu memilih untuk berhenti sebelum bereaksi, kamu melatih kemampuanmu untuk mengatur emosimu. Seperti yang dikatakan Marcus Aurelius, salah satu filsuf Stoa terbesar, kamu memiliki kekuatan atas pikiranmu, bukan kejadian di luar. Sadari ini dan kamu akan menemukan kekuatan. Lain kali seseorang mencoba memprovokasimu, ingatlah bahwa tindakan mereka tidak mendefinisikanmu, responsmu lah yang mendefinisikanmu. Dalam kehidupan dan hubungan, praktik respons yang disengaja ini akan membedakanmu. Ini menunjukkan padanya dan dirimu sendiri bahwa kamu adalah orang yang beroperasi dari tempat kekuatan, bukan kelemahan. Kendalikan reaksimu, dan kamu mengendalikan narasi. Biarkan tindakanmu mencerminkan pribadi yang tenang dan percaya diri yang kamu usahakan. Nomor 6, biarkan keheningan berbicara untukmu. Pernahkah kamu memperhatikan bagaimana keheningan terkadang menyampaikan lebih banyak daripada kata-kata yang paling keras? Ketika kamu memilih untuk tetap diam, terutama saat ketegangan atau manipulasi, kamu membuat pernyataan yang disengaja dan kuat. Keheningan bukanlah penghindaran, itu adalah kekuatan, kebijaksanaan, dan harga diri dalam tindakan. Ini menunjukkan bahwa kamu menolak untuk ditarik ke dalam drama yang tidak perlu atau permainan kecil, dan sebaliknya, kamu menghargai kedamaian batinmu di atas segalanya. Bayangkan ini, dia sedang mengujimu, menekan tombol, mencoba memprovokasi reaksi. Mungkin melalui tuduhan, ledakan emosi, atau bahkan manipulasi halus. Naluri alami mungkin untuk membela diri, membalas argumen, atau membuktikan suatu poin. Tetapi bagaimana jika sebaliknya kamu memilih keheningan? Bukan keheningan pasif atau meremehkan, tetapi keheningan yang tenang dan bertujuan. Kamu berdiri tegak, melakukan kontak mata, dan membiarkan kata-kata itu menggantung di udara tanpa jawaban. Pada saat itu, keheninganmu berbicara banyak. Ia berkata, aku memegang kendali atas diriku sendiri. Aku tidak perlu terlibat untuk memvalidasi posisiku. Kedamaianku tidak untuk dinegosiasikan. Keheningan bukanlah tentang kelemahan atau penyerahan. Sebaliknya, itu adalah alat kekuatan yang luar biasa. Epictetus, salah satu filsuf Stoa yang paling terkenal, sering berbicara tentang pentingnya mengendalikan apa yang ada dalam kekuatan kita dan melepaskan sisanya. Dia mengajarkan bahwa keheningan memberikan kesempatan untuk refleksi dan kejernihan. Ketika kamu mundur dan menahan keinginan untuk bereaksi, kamu merebut kembali energimu. Kamu mengalihkan fokus dari kekacauan eksternal ke penguasaan internal. Pikirkan situasi lain. Mungkin kamu menghadapi penolakan atau kritik, dan dia menantang perspektifmu atau mempertanyakan keputusanmu. Respons instingtifnya mungkin berargumen, membela, atau menjelaskan dirimu sendiri. Tetapi ketika kamu tetap diam, kamu membiarkan kata-katanya menghilang tanpa perlawanan. Keheninganmu menjadi cermin yang memantulkan tidak hanya perilakunya, tetapi juga ketenanganmu yang tak tergoyahkan. Dalam kepercayaan diri yang tenang inilah rasa hormat sejati diperoleh. Orang-orang memperhatikan ketika kamu tidak gentar atau goyah di bawah tekanan. Mereka melihat kekuatan, bukan ketundukan. Inilah keindahan keheningan, ini adalah jeda yang memaksa orang lain untuk merenung. Ketika kamu berhenti bereaksi, kamu menghilangkan bahan bakar untuk eskalasi. Kamu juga memberi dirimu waktu untuk berpikir, untuk memastikan bahwa ketika kamu berbicara, kata-katamu membawa bobot dan makna. Di dunia yang dipenuhi dengan kebisingan dan reaksi impulsif, keheningan menjadi kualitas yang langka dan magnetis. Ia melucuti, tak terduga, dan tak terlupakan. Dalam hubungan, keheningan juga bisa menjadi cara untuk melindungi dan menghargai diri sendiri. Ini adalah batasan, pernyataan bahwa kamu tidak akan terlibat dalam pola beracun. Ini memberimu ruang untuk memikirkan apa yang benar-benar penting, prinsipmu, tujuanmu, dan kedamaianmu. Keheningan bukanlah tentang menyerah, ini tentang bangkit di atasnya. Jadi, lain kali kamu merasa tergoda untuk bereaksi, tanyakan pada diri sendiri, apa yang sebenarnya dibutuhkan saat ini. Seringkali, itu tidak membutuhkan penjelasan, justifikasi, atau argumen. Itu akan membutuhkan keheninganmu. Keheningan yang mengkomunikasikan pengendalian diri, kekuatan,
dan penolakan untuk digoyahkan oleh kekuatan eksternal. Pada akhirnya, keheningan menjadi sekutumu. Ia melindungi energimu, memperkuat nilai-nilaimu, dan meninggalkan kesan yang tak terlupakan. Biarkan itu menjadi responsmu ketika kata-kata hanya akan mengencerkan kekuatanmu. Biarkan keheninganmu berbicara lebih keras daripada yang lainnya, dan biarkan itu mengingatkan dunia bahwa kedamaianmu adalah sakral. Jika kamu telah sampai sejauh ini, jelas bahwa kekuatan keheningan beresonansi denganmu pada tingkat yang dalam. Keheningan bukan hanya jeda, itu adalah pernyataan, batasan, dan bentuk harga diri yang berbicara banyak. Sekarang, kami ingin mendengar pendapatmu. Bagaimana perasaanmu tentang menggunakan keheningan sebagai respons? Pernahkah ada saat ketika keheninganmu menyampaikan lebih dari yang bisa diungkapkan oleh kata-kata? Bagikan pengalamanmu di kolom komentar. Dan jika pesan ini beresonansi denganmu, komentari, keheningan adalah kekuatanku. Mari kita lanjutkan percakapan ini dan menginspirasi orang lain untuk menemukan kekuatan transformatif dari keheningan. Nomor 7, kembangkan kelimpahan batin. Inilah kebenaran yang mengubah segalanya, ketika hidupmu kaya dan memuaskan dengan sendirinya, permainan, gangguan, atau sinyal campuran dari siapapun tidak dapat menggoyahkan fondasimu. Bayangkan berdiri di tanah yang kokoh sementara yang lain terjebak di pasir yang bergerak. Itulah kekuatan kelimpahan batin. Kaum Stoa telah memahami ini berabad-abad lalu. Mereka mengajarkan kita untuk menemukan kebahagiaan di dalam diri kita sendiri daripada mengejarnya di dunia sekitar kita yang tidak dapat diprediksi. Seneca mengungkapkannya dengan sempurna, kekayaan terbesar adalah kemiskinan keinginan. Dengan kata lain, semakin sedikit kamu bergantung pada hal-hal eksternal untuk memvalidasi dirimu, semakin kaya dirimu sebenarnya. Pikirkanlah, pernahkah kamu bertemu seseorang yang tampak begitu puas, begitu damai, sehingga mereka secara alami menarik orang lain kepada mereka? Energi mereka magnetis, bukan karena mereka mencoba membuat siapapun terkesan, tetapi karena mereka sangat terpenuhi. Kamu bisa menjadi orang itu. Bayangkan skenario ini, kamu telah berbicara dengan seseorang yang kamu minati, tetapi akhir-akhir ini mereka menjauh, jual mahal, atau mengirim sinyal campuran. Alih-alih bereaksi dengan kecemasan atau keputusasaan, kamu fokus pada diri sendiri. Kamu menyelami hobimu, baik itu melukis, pergi ke gym, atau mempelajari sesuatu yang baru. Kamu menghabiskan waktu berkualitas dengan teman-teman yang membangkitkan semangatmu. Kamu memastikan perawatan dirimu berjalan dengan baik. Seiring waktu, sesuatu yang luar biasa terjadi. Kamu berhenti memeriksa ponselmu setiap 5 menit. Kamu berhenti bertanya-tanya apa yang mereka lakukan atau mengapa mereka belum membalas pesan. Sebaliknya, kamu sibuk menjalani hidupmu. Perubahan fokus itu melakukan dua hal, itu membuatmu lebih bahagia dan memancarkan kepercayaan diri yang tenang dan tak tergoyahkan. Dan inilah puncaknya, ketika kamu tidak mengejar mereka, mereka memperhatikan. Mereka merasakan perubahannya. Tiba-tiba, dinamikanya berubah, dan kamu bukan lagi orang yang menunggu. Mengapa? Karena kelimpahan batin itu sangat menarik. Mulailah dari hal kecil, tanyakan pada diri sendiri, apa yang membuatku bahagia? Apa yang membuatku merasa hidup? Mungkin itu mendaki di akhir pekan, membaca buku yang bagus, atau akhirnya mengejar pekerjaan sampingan yang telah kamu impikan. Luangkan waktu untuk membina persahabatan yang bermakna, yang mendorong pertumbuhan dan kepositifan. Perawatan diri juga penting, berolahraga, makan dengan baik, dan cukup istirahat, bukan untuk orang lain, tetapi karena kamu pantas merasa yang terbaik. Setiap langkah yang kamu ambil untuk memperkaya hidupmu membangun kelimpahan batinmu. Epictetus berkata, kekayaan tidak terdiri dari memiliki harta yang banyak, tetapi memiliki sedikit keinginan. Ketika kamu berhenti mencari pemenuhan pada orang lain dan fokus pada pengembangan kebahagiaanmu sendiri, kamu menjadi tak tergoyahkan. Apakah seseorang tetap tinggal, pergi, atau bermain-main, itu tidak memengaruhi kedamaianmu. Ingat, hidup ini terlalu singkat untuk mengejar cangkir orang lain ketika cangkirmu sendiri bisa meluap. Ketika hidupmu penuh, kamu tidak hanya bertahan hidup, kamu berkembang. Dan dalam berkembang, kamu secara alami menarik orang-orang yang menghormati, mengagumi, dan menghargai energimu. Jadi, mundurlah dari pengejaran, penuhi hidupmu dengan apa yang menyulutmu. Kamu tidak hanya akan merasa lebih percaya diri dan damai,
tetapi kamu juga akan menunjukkan kepada dunia dan dirimu sendiri bahwa kamu sudah cukup, selalu begitu, dan akan selalu begitu. Nomor 8, amati, jangan serap. Bayangkan kamu adalah cermin. Ketika seseorang bercermin padamu, kamu memantulkan tindakan, emosi, dan energi mereka, tetapi tidak ada satupun yang menjadi bagian dari dirimu. Kamu hanya memantulkan apa yang terjadi tanpa menerimanya. Pola pikir ini penting untuk menavigasi hubungan, terutama ketika seseorang di sekitarmu mulai bermain-main atau bertingkah tidak menentu. Misalkan kamu berkencan dengan seseorang yang tiba-tiba menjadi jauh. Suatu hari mereka hangat dan terlibat, dan keesokan harinya mereka dingin atau tidak responsif. Sangat menggoda untuk menganalisis secara berlebihan, bertanya-tanya apa yang kamu lakukan salah, atau mencocokkan inkonsistensi mereka dengan gejolak emosionalmu sendiri. Tetapi bagaimana jika sebaliknya kamu memilih untuk mengamati tanpa menyerap? Dalam Stoicism, ada teknik yang disebut melihat dari atas. Ini tentang secara mental keluar dari momen saat ini untuk melihat gambaran yang lebih besar. Anggap saja seperti melihat papan catur dari atas. Alih-alih menjadi salah satu bidak yang terjebak dalam permainan, dari perspektif ini kamu dapat melihat gerakan yang dibuat tanpa membiarkan mereka mendikte emosi atau tindakanmu. Perilakunya, apakah itu menjauhkan diri, bertingkah tidak terduga, atau bahkan menguji batasan, adalah miliknya sendiri. Kamu tidak harus menerimanya secara pribadi karena sebenarnya tindakannya adalah cerminan dari keadaan internalnya, bukan dirimu. Bayangkan dia mengirimimu sinyal campuran, mengirim pesan dengan antusias suatu hari dan kemudian mengabaikanmu keesokan harinya. Alih-alih bereaksi secara emosional, berhentilah sejenak, amati tindakannya apa adanya, pola yang mungkin mengindikasikan ketidakpastiannya atau perjuangannya sendiri. Kamu bisa berpikir, menarik, dia tidak konsisten. Ini adalah informasi, bukan krisis. Alih-alih terjerumus ke dalam keraguan diri atau frustrasi, kamu mempertahankan ketenanganmu. Kamu menolak untuk menyerap negativitas atau kebingungan. Jika kamu merespons sama sekali, itu tenang dan mendasar. Mungkin kamu membalas pesan berikutnya dengan keteguhan yang sama yang selalu kamu tunjukkan, bukan untuk menenangkannya, tetapi karena kamu memilih untuk tetap tenang. Melepaskan diri dari permainan emosional orang lain tidak berarti kamu tidak peduli. Itu berarti kamu cukup peduli pada diri sendiri untuk melindungi kedamaianmu. Ketika kamu tetap tenang, kamu menciptakan batasan. Permainannya tetap menjadi bebannya, bukan bebanmu. Kamu bebas membuat keputusan yang bijaksana berdasarkan nilai-nilaimu, bukan reaksi terhadap perilakunya. Jadi, lain kali kamu merasakan negativitas atau manipulasi datang, ingatlah ini, amati, jangan serap. Jadilah cermin, pantulkan apa yang terjadi tanpa membiarkannya menjadi bagian dari dirimu. Itulah esensi kebijaksanaan Stoa, kebebasan dari hal-hal yang tidak dapat kita kendalikan dan penguasaan atas hal-hal yang bisa kita kendalikan. Biarkan perilakunya berlalu seperti awan yang lewat. Kamu adalah langit, luas, tenang, dan tak tersentuh. Sekarang, saya ingin mendengar darimu. Pernahkah kamu berhasil tetap tenang dalam menghadapi perilaku orang lain yang tidak terduga? Bagikan pengalamanmu di komentar. Ceritamu mungkin menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Dan jika kamu siap untuk menegaskan komitmenmu pada kedamaian batin, tulis ini di komentar, saya adalah langit, bukan badai. Mari kita mulai percakapan tentang tetap tenang dan terpusat, apapun yang menghadang kita. Nomor 9, alihkan fokus ke tujuan hidupmu yang lebih tinggi. Hidup menjadi jauh lebih memuaskan ketika kamu menyelaraskan diri dengan tujuan yang melampaui emosi sesaat atau permainan sepele. Pikirkanlah, berapa banyak energi yang kamu habiskan untuk mengkhawatirkan perubahan suasana hatinya, menganalisis teksnya, atau mencoba mengartikan tindakannya. Sekarang bayangkan mengambil semua energi mental itu dan menyalurkannya ke sesuatu yang jauh lebih bermakna, sesuatu yang membangunmu dan membentuk masa depan yang bisa kamu banggakan. Ketika kamu mendedikasikan diri pada tujuan yang lebih tinggi, permainannya, inkonsistensinya, dan bahkan perhatiannya mulai terasa tidak signifikan. Katakanlah kamu terjebak dalam siklus berpikir berlebihan, menunggu balasannya, memutar ulang setiap percakapan, atau bertanya-tanya mengapa dia tampak menjauh. Alih-alih membiarkan dirimu terjerumus ke dalam frustrasi atau keraguan diri, bagaimana jika kamu memutuskan untuk berputar haluan? Mungkin kamu selalu ingin menguasai keterampilan seperti fotografi, menulis, atau memasak, tetapi tidak pernah memprioritaskannya.
Atau mungkin kamu bermaksud untuk bekerja menuju tujuan kebugaran, memulai pekerjaan sampingan, atau menekuni hobi yang benar-benar membuatmu bersemangat. Mengalihkan fokusmu pada pengejaran ini mengubah pandanganmu dan merebut kembali energimu. Marcus Aurelius, kaisar Romawi dan filsuf Stoa yang terkenal, menawarkan nasihat abadi dalam tulisannya, berhentilah memperdebatkan seperti apa seharusnya seorang pria yang baik, dan jadilah salah satunya. Ini bukan hanya kutipan motivasi, ini adalah seruan untuk bertindak. Ini mendesakmu untuk bergerak melampaui ranah berpikir pasif dan ke ruang tindakan yang menentukan. Alih-alih merenungkan siapa yang ingin kamu jadi atau seperti apa yang kamu inginkan dalam hidupmu, mulailah mengambil langkah, sekecil apapun, untuk menciptakan realitas itu. Berikut contoh lain, katakanlah kamu telah mengincar promosi di tempat kerja atau mempertimbangkan untuk memulai bisnis sendiri, tetapi terlalu terganggu oleh drama hubungan untuk membuat kemajuan. Dengan mengalihkan fokusmu, kamu dapat mulai belajar, membangun jaringan, atau mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan untuk bergerak lebih dekat ke tujuanmu. Atau mungkin kamu selalu ingin membuat perbedaan di komunitasmu, menjadi sukarelawan di tempat penampungan setempat, membimbing kaum muda, atau menyelenggarakan acara. Ketika kamu berkomitmen pada sesuatu yang lebih besar dari dirimu sendiri, kamu akan melihat perubahan luar biasa dalam bagaimana perasaanmu dan bagaimana orang lain memandangmu. Saat kamu membenamkan diri dalam pengejaran ini, sesuatu yang menarik terjadi. Permainannya, baik disengaja atau tidak, kehilangan kemampuan untuk mengendalikanmu. Teks yang kamu obsesi tidak lagi penting karena kamu terlalu sibuk membangun kehidupan yang penuh tujuan. Keheningan yang dulunya terasa tak tertahankan menjadi hadiah, memberimu ruang untuk fokus pada apa yang benar-benar penting. Dan inilah ironinya, ketika kamu fokus pada tujuan hidupmu yang lebih tinggi, kamu tidak hanya mengangkat dirimu sendiri, tetapi kamu juga mengubah dinamikanya sepenuhnya. Dia mungkin mulai memperhatikan perubahan energimu, kepercayaan diri yang tenang yang kamu pancarkan, cara kamu tampaknya tidak lagi terpengaruh oleh tindakannya. Tetapi inilah intinya, pada saat ini terjadi, kamu akan menyadari bahwa validasinya bukanlah yang kamu cari. Kamu telah membangun kehidupan yang memvalidasi dirinya sendiri. Ketika kamu mendedikasikan diri pada tujuan yang lebih besar, kamu mulai melihat gambaran yang lebih besar. Perhatiannya, atau kurangnya perhatiannya, tidak lagi mendefinisikan nilaimu. Sebaliknya, pencapaianmu, pertumbuhanmu, dan kemampuanmu untuk membuat dampak yang berarti pada dunia menjadi pilar harga dirimu. Jadi, tanyakan pada diri sendiri, apa yang dapat kamu capai jika kamu mengambil semua energi yang kamu buang untuk permainannya dan menyalurkannya untuk menjadi versi terbaik dari dirimu. Mulailah dari hal kecil jika perlu, lari pagi, buku yang ingin kamu baca, atau 1 jam yang dihabiskan untuk keterampilan yang ingin kamu kuasai. Seiring waktu, langkah-langkah kecil ini akan membangun momentum dan kamu akan mendapati dirimu menjalani kehidupan yang begitu memuaskan sehingga tindakannya hampir tidak terdaftar. Kehidupan yang berakar pada tujuan tidak tergoyahkan. Ketika kamu hidup untuk sesuatu yang lebih besar dari dirimu sendiri, kamu akan menemukan bahwa tidak hanya permainannya kehilangan kekuatan atasmu, tetapi kamu juga menjadi seseorang yang mendapatkan rasa hormat dan kekaguman bahkan tanpa berusaha. Nomor 10, lepaskan tanpa kepahitan. Ada saat dalam hidup ketika langkah terkuat dan paling membebaskan yang dapat kamu ambil adalah melepaskan. Ini bukan tentang menyerah atau mengakui kekalahan, ini tentang mengenali nilai dirimu sendiri dan memilih kedamaian daripada kekacauan. Jika permainannya berlanjut, jika tindakannya secara konsisten menunjukkan kurangnya rasa hormat atau perhatian, kamu harus bertanya pada diri sendiri, berapa banyak lagi waktu, energi, dan hati yang bersedia saya berikan kepada seseorang yang tidak benar-benar menghargai saya. Melepaskan tidak harus datang dengan amarah atau kebencian. Sebaliknya, itu bisa menjadi tindakan harga diri yang anggun dan disengaja. Ketika kamu pergi dengan kepala tegak, kamu tidak hanya meninggalkan situasi yang beracun, kamu merebut kembali kekuatanmu dan menetapkan standar untuk bagaimana kamu pantas diperlakukan. Bayangkan skenario ini, kamu berada dalam suatu hubungan atau mengejar seseorang yang terus-menerus membuatmu bertanya-tanya di mana posisimu. Kamu membuat rencana tetapi dia membatalkan di menit terakhir. Kamu menghubungi dengan perhatian yang tulus tetapi balasannya sporadis atau suam-suam kuku. Mungkin dia menahanmu sebagai pilihan sambil menginvestasikan energinya di tempat lain. Awalnya, kamu meyakinkan diri sendiri bahwa dia mungkin hanya sibuk atau tidak yakin dengan perasaannya,
Tetapi seiring berjalannya waktu, sebuah pola muncul, yang menggerogoti kepercayaan dirimu dan membuatmu merasa terkuras. Inilah saatnya untuk merenung secara mendalam. Kaum Stoa mengajarkan kita untuk fokus pada apa yang dapat kita kendalikan, tindakan, pikiran, dan pilihan kita. Kamu tidak dapat mengendalikan perilakunya, prioritasnya, atau keputusannya, tetapi kamu dapat mengendalikan apakah kamu terus mentolerirnya. Pergi bukan tentang menghukumnya atau mencoba membuatnya merindukanmu, ini tentang melindungi kedamaianmu sendiri, harga dirimu, dan masa depanmu. Melepaskan membutuhkan pelepasan, tetapi bukan dalam arti apatis atau dingin. Pelepasan adalah kemampuan untuk melepaskan sesuatu atau seseorang tanpa membiarkannya mengurangi rasa harga dirimu. Ini adalah kesadaran bahwa kebahagiaan dan kepuasanmu tidak terikat pada satu orang atau hasil tertentu. Alih-alih melihat situasi sebagai kegagalan atau penolakan, lihatlah sebagai bab yang telah mencapai akhir alaminya. Setiap hubungan, baik yang berlangsung sesaat atau seumur hidup, mengajarkan kita sesuatu yang berharga. Mungkin pengalaman ini telah mengajarkanmu pentingnya menetapkan batasan, mempercayai instingmu, atau mengenali perbedaan antara usaha dan alasan. Pelajaran ini bukanlah kemunduran, mereka adalah batu loncatan yang mempersiapkanmu untuk koneksi yang lebih sehat dan lebih memuaskan di masa depan. Bayangkan seperti apa hidup ketika kamu melepaskan beban energi yang tidak berbalas. Bayangkan bangun tidur bebas dari tebakan konstan, penantian tanpa akhir untuk pesan teks, atau roller coaster emosional dari seseorang yang tidak memprioritaskanmu. Visualisasikan dirimu menyalurkan energi itu ke dalam hubungan di mana cinta, rasa hormat, dan penghargaan mengalir dengan mudah. Kamu pantas bersama seseorang yang memilihmu sepenuhnya dan tanpa ragu. Dengan melepaskan seseorang yang tidak dapat melihat nilaimu, kamu membuka pintu untuk koneksi yang selaras dengan nilai dan keinginanmu. Dan yang terpenting, kamu menegaskan kembali nilaimu sendiri, karena tidak ada tindakan atau tidak bertindak orang lain yang dapat mengurangi pribadi luar biasa dirimu. Kaum Stoa mengingatkan kita bahwa setiap akhir juga merupakan awal yang baru. Hidup terus bergerak, dan dengan berpegang pada apa yang tidak lagi bermanfaat bagi kita, kita menghalangi diri kita sendiri untuk mengalami keindahan dari apa yang akan datang. Melepaskan bukan tentang menghapus masa lalu, ini tentang merangkul pelajaran dan bergerak maju dengan anggun dan percaya diri. Waktu, energi, dan hatimu terlalu berharga untuk disia-siakan pada seseorang yang memperlakukanmu seperti pilihan. Lepaskan, bukan dengan kepahitan, tetapi dengan kekuatan tenang dari seseorang yang memahami nilainya dan menolak untuk menerima yang kurang. Lepaskan masa lalu, rangkul kemungkinan di depan, dan percayalah bahwa kamu bergerak menuju kehidupan yang penuh dengan kedamaian, cinta, dan koneksi yang tulus. Ingat, ketika kamu melepaskan tanpa kepahitan, kamu tidak hanya meninggalkan seseorang, kamu melangkah ke masa depan yang lebih cerah, lebih bebas, dan lebih memuaskan. Diri masa depanmu akan berterima kasih. Terima kasih telah bertahan sampai akhir video ini. Mari kita renungkan perjalanan yang baru saja kita lalui bersama. Jika kamu merasa terjebak dalam siklus permainan emosional, ingatlah ini, masalahnya bukan pada dirimu, ini adalah kekuatan yang tanpa sadar kamu berikan. Dengan mengenali permainan, merebut kembali kedamaianmu, dan menyelaraskan tindakanmu dengan nilai-nilaimu, kamu mengubah kebingungan dan frustrasi menjadi kejernihan dan kekuatan. Pelajaran yang kita bahas hari ini bukan hanya tentang menavigasi hubungan, ini tentang menjadi versi diri yang tenang dan tak tergoyahkan yang tidak dapat diganggu oleh permainan eksternal apapun. Mulai dari menetapkan batasan hingga menguasai disiplin diri, prinsip-prinsip ini memberdayakanmu untuk menjalani kehidupan yang berakar pada harga diri dan tujuan. Sekarang, saya ingin mendengar darimu. Apa yang paling beresonansi denganmu dalam video ini? Tinggalkan komentar di bawah dan bagikan pemikiranmu. Wawasanmu dapat membantu orang lain dalam perjalanan mereka. Dan jika kamu merasa video ini bermanfaat, silakan beri jempol dan bagikan dengan orang lain yang mungkin mendapat manfaat dari pesannya. Sebelum kamu pergi, luangkan waktu sejenak untuk menjelajahi video yang direkomendasikan di layar. Masing-masing membahas lebih dalam strategi yang akan membantumu merebut kembali kekuatanmu, melindungi kedamaianmu, dan menavigasi hubungan dengan percaya diri. Ingat, pertumbuhanmu adalah hadiah terbesarmu untuk dirimu sendiri. Sampai jumpa lagi, tetap tenang, tetap fokus, dan terus bergerak maju.